Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Ma ba'd. Kepada para jamaah salat Isya berjamaah Masjid At-Taqwa Regensi yang insyaallah nanti akan dilanjutkan dengan salat tarawih dan witir yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabat, dan kepada seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan ajaran-ajarannya, dan mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Para jamaah babullahi wa rasulih, tema pada malam ini tentang sejarah tarawih. Kenapa tarawih itu bisa ada yang 11, 2, 3 dan seterusnya. Kita runtut dari awal, dari mulai tarawih itu ada sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Rasulullah minimal ada 2 hadis sahih yang bicara tentang tarawihnya Rasul. Pertama, hadis dari Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, dan hadis Abu Dzar, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, dan Ibnu Majah. Hadis Aisyah mengatakan, "Shalla fil masjid." Rasulullah sholat sendirian di masjid. Jadi awalnya tarawih itu sendiri. Ya, fa shalla bi sholatihin nas. Lalu sahabat ngelihat pada gabung jadi makmum. Tsumma shallal qabilah fakathurun nas. Malam berikutnya Rasul sholat lagi, jamaahnya makin banyak. Tsumma istama'u tsalitsah. Pada malam ketiga makin banyak yang ngumpul, tapi Rasul nggak keluar. Falam yakhruj ilaihim. Rasul nggak keluar sampai subuh. Ya. Falamma asbaha qol, ketika subuh Rasul keluar, baru Rasul bilang, ya, Rasul mengatakan, qad ra'aitul ladzi sana'tum. Saya tahu yang kalian lakukan semalaman nungguin saya keluar ke masjid. Falam yamna'ni minal khuruji ilaikum. Ya, dan sebenarnya nggak ada halangan apapun yang membuat saya nggak keluar ke masjid, kata Rasul. Illa, kecuali inni khasyitu an tufradu alaikum. Saya cuma khawatir, kata Rasul, kalau saya keluar tiap malam tarawih, maka tarawih jadi wajib. Ya, jadi Rasul tarawihnya nggak tiap malam. Kenapa? Takut jadi wajib. Nah, zaman sekarang pada begitu juga. Asal di seminggu pada maju safnya. Takut jadi wajib kali. Padahal nggak ngaruh ya. Itu hadis dari Abu Dzar. Ya, jadi Rasul ditanya tarawih nggak tiap malam? Enggak, karena khawatir jadi wajib. Yang berikutnya hadis dari Abu Dzar. Ya, hadis Abu Dzar dikatakan, sumna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Ramadan. Kami puasa bersama Nabi, puasa Ramadan. Hadisnya agak panjang, saya potong saja. Ya, faqoma bina hatta dhahaba thuluthul lail. Lalu kata Abu Dzar, kami sholat tarawih sama Rasul cuma sepertiga malam. Jadi tarawihnya kalau dari Isya sampai subuh 9 jam, Rasul tarawih cuma 3 jam. Ya, sebentar kan? Bentar. Nggak pakai pengumuman, nggak pakai kultum, tarawih aja. Ya. Kemudian saya lanjutkan lagi ya, hadisnya panjang, saya potong lagi, fokus ke waktu. Wa qoma bina, ya, hatta, ya, di situ. Lalu sholat lagi bersama kami hatta dhahaba nahwun min syatril lail. Malam berikutnya Rasul tarawihnya cuma setengah malam. Jadi 4,5 jam. Ya, jadi awal-awal cuma 3 jam, makin kesana makin panjang 4,5 jam. Setelah tengah malam, sahabat datang, kulna. Ya, kata sahabat, kami bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasul, lau nafaltana baqiyata lailatina hadhihi. Kok cuma setengah malam sih tarawihnya? Nah, kita juga sama ya. Kok tengah malam lama banget kalau kita bilangnya. Di sana kok tanggung, ngapain lagi? Tapi lihat bahasa Rasul yang solutif, kata Rasul,
innar rajula idza shalla ma'al imam, siapapun jamaahnya kalau ikut sholat sama imam hatta yansorif, sampai selesai. Maksudnya ikut taraweh sampai witir, jangan tarawihnya doang. Kadang ada yang taraweh begitu witir pulang, ya itu dapat pahala juga iya, tapi pahalanya tidak semaksimal ketika taraweh sama witir bareng imam. Kalau ikut taraweh sama witir bareng imam, lihat kata Rasul, hatta yansorif, sampai selesai imamnya, husibat lahu baqiyatu lailatihi, maka dia dicatat melaksanakan sholat taraweh 1 malam penuh. Taraweh cuma setengah jam bahkan kurang, tapi kalau ikut sama imam sampai witir, dicatat sholat tarawehnya sepanjang malam. Ya, jadi nanti habis taraweh witir juga ikut. Kan saya mau tahajud Ustaz, nanti tahajudnya nggak usah witir lagi, witirnya pas taraweh aja. Lalu malam berikutnya, faqoma bina hatta khoshina an yafutanal falah. Menjelang lebaran tarawehnya Rasul makin panjang, sampai-sampai kami khawatir nggak kebagian sahur. Jadi tarawehnya dari mulai isya sampai menjelang subuh. Ya, nah kita mau pilih yang mana nih? Mau pilih yang 3 jam boleh, pilih sampai tengah malam boleh, pilih sampai sahur boleh. Pilih yang mana? Setengah jam aja, nggak ada setengah jam. Tadi minimal 3 jam. Imamnya siap, tapi begitu assalamualaikum makmumnya nggak ada. Ya, itu tarawih di zaman Rasul fokusnya adalah pada waktu, bukan pada jumlah rakaat. Terus sampai masa Abu Bakar, sampai masa awal Umar, nanti ada lagi riwayat dari Abdurrahman bin Abdul Qadir, dikatakan di sana, kharajtu ma'a Umar bin Al-Khattab fi Ramadan, saya keluar bersama Umar, ya saat itu jadi khalifah, di bulan Ramadan, ilal masjid, ke masjid. Tapi mereka berdua kaget, fa idzan nas auza'un mutafarriqun, kami lihat di masjid ternyata orang sholatnya nggak berjamaah, nggak kompak. Yusolli rajul li nafsihi, ada yang sholat tarawihnya sendirian, sudah sana sendiri, sana sendiri, sana sendiri, padahal di satu masjid. Ya, wa yusolli rajul fa yusolli bi sholatihi rahtu, ada juga yang berjamaah tapi satu kelompok aja, di sini jamaah tapi cuma 3 orang, di sana jamaah cuma 4 orang, padahal satu masjid. Itu awalnya di masa Umar. Ya, baru faqala Umar, lalu Umar berkata sama temannya tadi, inni aro, saya punya pendapat, lau jama'tu haula ala qari'in wahid lakana amsal. Besok saya bikinin SK, saya kasih 1 orang jadi imam tetap. Ya, akhirnya thumma azama, bertekad, fajama'ahum ala Ubay bin Ka'ab. Ya, Umar nunjuk Ubay bin Ka'ab jadi imam. Baru malam berikutnya Umar melihat mereka berjamaah dengan 1 imam, tidak seperti yang sebelumnya ya, berkelompok-kelompok sana sini. Nah, dari situlah, dan sahabat tidak ada yang protes, sehingga ini bukan pendapat Umar tapi menjadi ijma, kesepakatan sahabat. Kalau sahabat ada yang protes berarti ini hanya pendapat, bisa dibantah. Tapi ketika Umar menunjuk 1 orang dan tidak ada masalah, maka ini dikatakan sebagai ijma dalam kajian usul fikih, semua sepakat. Jadi mulai tarawih 1 imam itu ada di masa Umar. Di masa Nabi awalnya sendirian, baru berjamaah, terus masa Abu Bakar, masa Umar baru dikumpulkan berjamaah dengan 1 imam. Ya, itu di masa awal Umar. Kemudian bagaimana jumlah rakaatnya? Di masa Umar ada juga riwayat dari Sa'ib bin Yazid, ya, di kitab Al-Muwatta Imam Malik dijelaskan di sana. Ya, kata Sa'ib bin Yazid, amaro Umar bin Al-Khattab, amaro Umar bin Al-Khattab. Umar bin Khattab memerintahkan Ubay bin Ka'ab wa Tamim ad-Dari. Imamnya 2, Ubay dan Tamim ad-Dari. Tapi nggak duet nih, gantian. Ya. Untuk apa? An yakuma linnas, untuk jadi imam bi 11 rakaatan, 11 rakaat. Ya. Berapa? Tarawihnya 11 rakaat itu di masa Umar. Qol, lalu Sa'id bin Yazid mengatakan, wa kanal qari yaqra'u bil mi'in.
imamnya setiap rakaat bacanya cuma 100-an ayat di masa Umar, ya, di masa Umar. Kalau di masa Abdurrahman Dasrul nanti nggak tahu, kita lihat syekh kita nih, ya. Hatta kunna na'tamidu 'alal aso. Jadi kami kalau ke masjid pada bawa tongkat, mintu lil qiyam, karena lama dirinya nyender pakai tongkat. 100-an ayat. Yasin aja nggak kelewat itu ya. Cuma 83, nggak level Yasin. Ya. Iya, Ali Imran aja 2 rakaat. Ya kan, Al-Baqarah ya dapat 2 lah. Ya, mintu lil qiyam. Lihat, wa ma kunna nansarif illa fi furu'il fajr. Mulainya habis Isya, selesainya menjelang fajar di masa Umar, ya. Makanya untung di masa sekarang kita, ya, bisa nego imamnya, udah atakatur sampai Anas aja, ya. Nah, di masa Umar juga ternyata ada riwayat yang sama, Sa'id bin Yazid dengan jumlahnya 21 rakaat, ya. Jadi di masa Umar ada yang 11, ada yang 21 atau 23. Karena itu di sini juga sama ya, ada yang 11, ada yang 23 modelnya. Karena itu juga terjadi di masa Umar. Masa berikutnya, masa cicitnya Umar bin Abdul Aziz, dikatakan bahwa saat itu tarawehnya nambah jadi 39 rakaat. Ya, jadi tarawehnya 36, witirnya 3. Di masa berikutnya nambah lagi jadi 47 rakaat. 40 taraweh, witirnya 7. Jadi kalau kita ributnya 11 sama 23, itu baru, ya, belum apa-apa. Harusnya coba ributnya yang 39 sama 47 coba. Ya, kadang-kadang yang ribut aja nggak taraweh, ribut doang, taraweh enggak. Nah, karena itu Ibnu Taimiyah dalam majmu'nya dikatakan, ya, ini yang mana yang benar nih? Kata Ibnu Taimiyah dikatakan, wa hadza kullu sa'ik, semuanya boleh. Kalau jamaah kuat berdiri lama, ambil yang 11. Tadi ya, kalau yang 100-an ayat, oke, ambil yang 11. Yang nggak kuat mungkin 50-an ayat, ambil yang 23. Nggak kuat 50-an ayat, oke, 25-an ayat, ambil yang 39. Yang cuma 10-an ayat, ambil 47. Nah, terus kita gimana? Nah, kita kan zamannya minimalis, ya kan? Rumah minimalis, sholat pun minimalis. Mana nih 11, 23, 3, lah 11 aja Pak Ustadz lah. Ya. Ayatnya gimana ayatnya? Juz amma aja. Juz ammanya ana mbak, jangan atakasur sampai ana saja. Ya. Masalah nggak ada masalah. Ya, cuma nanti kalau dalam mazhab Hanafi dan Hambali, mereka berdua mensunnahkan taraweh itu khatam Quran. Ya, untungnya Hanafi itu ada di Asia Tengah sekarang kebanyakan. Hambali di Timur Tengah, ya, makanya yang tarawehnya nanti di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu biasanya sekali taraweh 1 juz, ya. Kalau kita kan Syafi'i tidak mensunahkan itu, makanya mau dari awal sampai akhir At-Takasur sampai An-Nas nggak ada masalah. Rakaat kedua kulhu terus juga nggak ada masalah, ya, karena memang tidak disunnahkan itu. Yang mensunnahkan adalah Hanafi dan Hambali, ya. Jadi itulah fleksibilitasnya sebenarnya. Ya, di zaman itu ulama melihat bagaimana nih kondisi jamaah. Ya. Bukan lihat imamnya. Kalau lihat imamnya berapapun siap. Ya, termasuk Ubay bin Ka'ab. Kenapa memang ditunjuk? Karena Ubay bin Ka'ab pernah masalah dulu. Ketika di zaman Nabi, Ubay pernah jadi imam, dikomplain sama jamaah. Akhirnya Ubay dipanggil sama Nabi, ditanya, "Ubay, kenapa? Nih kok jamaah komplain kamu jadi imam?" Ya. Kata Ubay, saya cuma baca Al-Baqarah ya Rasul, kenapa komplain? Ya kata Rasul, jangan Al-Baqarah lah. Ya, kalau sendirian silahkan. Makanya nanti ada penjelasan ulama yang terkenal mengatakan jamaah itu adalah hatta la yunafirohum anil jamaah. Jangan sampai imam bikin makmum kapok. Jangan dihatak, wah kenapa lama banget misalnya, jangan. Ya, makanya kenapa sebelum sholat itu kan imam bilang sawu sufufakum, sambil melihat makmum. Itu sambil lihat kondisi, mungkin di sana ada yang sudah senior, ada yang mungkin bawa anak, ada yang mungkin sibuk buru-buru. Kalau ternyata aman semua, bisa
dengan bacaan yang panjang silahkan, tapi kalau enggak juga jangan terlalu maksa. Jadi imam melihat kondisi makmum juga ada masalah, kalau ada apa-apa ngomong sama DKM, nih tolong nih kepanjangan, atau Pak tolong nih kependekan, kita maunya panjang gitu kan. Kayak tadi enak ya, kalau saya sudes kakaknya sih sampai 2 halaman, tapi karena adiknya ini ya Abdurrahman Dasrul buat Abdurrahman Sudes pendek-pendek aja dia. Al-Maidah luar biasa ya, tadi setengah halaman, rakaat kedua setengah halaman, walaupun 1 ayat padahal ya. Kadang kangen gitu ya dengarnya, karena terakhir saya dengar langsung saya sudah situ ketika kuliah dulu, datang ngasih kuliah umum 2 jam. Setelah itu kami minta, Syekh yumkin at-taqra syai'an minal Quran, bisa nggak ngaji? Beliau baca 1 halaman masih enak, padahal udah ceramah 2 jam, luar biasa ya. Makanya tadi dengar adiknya ini baca, waduh kangen lagi, kita pengen kuliah lagi. Insyaallah. Oke, itu saja sejarah taraweh. Jadi kita bisa nggak usah khawatir ya, kalau mau betul-betul sunnah Nabi pilih minimal 3 jam minimal. Kalau kita masih setengah sunnah lah ya, makanya nggak ada yang 3 jam. Karena itu jangan saling mengatakan saya paling benar, karena 11, 23, 39, 47 pernah diamalkan oleh para ulama, bahkan sahabat Nabi. Yang penting kita sholatnya sesuai dengan sunnah Rasul, berapapun jumlah rakaatnya. Kalau bisa kita sholatnya sampai ikut imam witir, karena kalau kita sholat dengan ya sampai imam witir selesai, kata Rasul, husibat lahu baqiyatul lailatihi, kita dicatat sholat taraweh 1 malam penuh. Mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan puasa dan taraweh kita, sehingga janji Rasul, man shoma ramadhana man qoma ramadhana, siapa yang puasa Ramadan, siapa yang menghidupkan malam bulan Ramadan imanan wahtisaban, karena panggilan iman dan penuh perhitungan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dihapus dosa-dosa yang telah lalu. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu ikum majma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلوا سنة التراويح ركعتين جميعا رحمكم الله.